Oke, sekali lagi ini kuliah pengendalian dan penjaminan mutu pasca UTS. Harusnya pekan lalu ya, tetapi karena ada permintaan secara khusus berkaitan dengan IDEX, maka kemarin sudah ada penugasan dan sudah saya lihat tugasnya ya. Nanti insya Allah itu akan saya beri reward ya. Nanti akan ada penjelasannya. Tidak hanya tugas yang kemarin, tetapi juga nanti tugas berikutnya. Ini dari RPS yang di upload atau disepakati oleh Bu Farina dan saya, dan harusnya Anda bisa mengakses sekali lagi di UCW ya. Pertemuan 9, 10 sampai 12 dan 13, 15 dan UAS tanggal 16. Buku yang dipakai yang pertama adalah Fundamental of Quality Control and Improvement. Saya kira sama ya dengan Bu Fahrina. Saya hanya mengikuti saja edisi keempat yang saya pakai ini, versi e-booknya bisa dicari di internet sendiri. Saya kira Anda udah punya. Kemudian yang kedua dari Montgomery. Nanti akan saya ambil beberapa contoh soal, kemudian beberapa materi untuk pengkayaan. Ini juga tersedia di internet, silakan nanti dicari ya, edisi ke-7. Ya, ini mengingat ulang tentang capaian pembelajaran lulusan atau CPL ya. Mata kuliah ini nyantol ke CPL 5, mudah-mudahan masih memahami ya apa itu CPL, KKNI dan sebagainya. Kemudian sub CPL-nya atau kita sebut sebagai CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu kuliah sebentar. Yaitu kuliah pengendalian dan penjaminan mutu adalah CPL 5, tadi yang atas ini 5, nomor urut 21. Yaitu mampu menentukan skema sampling penerimaan. Materi sebelum UTS itu adalah CPL 5 strip 20 ya. Jadi sekali lagi kita akan belajar untuk membackup pemahaman atau CPL 5 dengan CPMK mampu menentukan skema sampling penerimaan. Nah, untuk penilaian UAS, jadi nanti penilaian ada 2 di Syakat itu, ada UTS, nanti Bu Wahrina, dan saya UAS. Ya. Nah, nilai UAS akan saya ambil dari 0,1 kali tugas, nanti ada tugas-tugas berikutnya, kemudian 0,2 kali kuis, ditambah 0,7 kali ujian akhir ya. Bentuk tugas mungkin nanti akan saya lihat sepintas saja ya. Jadi kalau sudah memenuhi standar tertentu saya kasih nilai A. Tergantung kualitasnya nanti ada yang 85, ada yang 90. Kemudian untuk kuis nanti pilihan ganda langsung dengan Google Form di Google Classroom ya, nanti akan kita ikuti mungkin sekali saja di pertengahan kuliah. Jadi mungkin pertemuan kalau ini ya pertemuan ke berapa ya ini ya mungkin 13 atau 14 lah ya. 13 ya. Nanti 0,7 ujian semua materi yang diajarkan UAS itu bobotnya 0,7. Saya kira cukup jelas ya ini. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung saja di unmute dan langsung bertanya ya. Boleh menyela di antara kuliah daripada nanti terlambat bertanya. Oke, materi Permisi, kita Pak. ya silakan. Saya Santi ingin bertanya Pak, untuk yang tugas tadi kan
nilainya itu kan hanya dilihat sekilas ya Pak. Ya, Apakah untuk kerapian itu juga termasuk jadi penilaian Pak? ya, Dibandingkan dengan hasil jawabannya Pak? betul. Biasanya saya melihat biasanya kalau yang rapi enak dilihat itu kan berarti biasanya kan tidak asal-asalan ya. Kalau mengerjakan tugas tidak asalan itu biasanya rapi. Ini bukan bentuk tulisan ya, mohon maaf. Tapi lebih ke kerapian, kemudian kalau benar dan tidaknya biasanya saya hanya lihat sekilas saja. Kalau perbedaan angka dan sebagainya kadang-kadang itu tidak terlalu detail ya. Kalau kuis nanti sudah langsung otomatis keluar di Google Classroom. Ya, sekali lagi. Dan tugas ini biasanya, ini kebiasaan saya, tidak ada yang maksimum 100 ya, paling paling kalau sangat excellent saya kasih 95, kemudian 90 dan 85, dan tidak ada yang lebih kecil dari 80. Jadi kira-kira tugas nanti nilainya cuma 80, 85, 90 dan 95. Ya. Kira-kira begitu. Cukup Baik jelas, Pak, Mbak? terima kasih. Iya Ya, Pak, oke. cukup. Lanjut ya. Ini materi kita pertemuan hari ini yaitu pendahuluan, kemudian keuntungan dan kerugian sampling. Ini masih gabungan nanti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga risiko produsen dan konsumen. Yang keempat kurva karakteristik operasi atau object curve. Kemudian jenis perencanaan sampling. Kita masuk ke pendahuluan. Kalau ini saya ambil dari sumber lain untuk mengantarkan ke acceptance sampling. Kita tahu bahwa yang sebelah kanan ini ya, yang lingkaran paling luar itu adalah quality management. Kemudian di dalamnya ada quality assurance, artinya ini himpunan bagian kalau begini ya. Jadi quality assurance itu merupakan bagian dari quality management, quality control merupakan bagian dari quality assurance. Otomatis quality control ada di dalam quality management. Ini sumbernya nanti bisa diklik ya. Nah, kemudian Anda perhatikan di bawah quality control, ini kalau kita lihat di sini ya, yang segitiga, di bawah quality control itu ada testing. Testing itu salah satunya adalah acceptance sampling ya. Jadi biasanya acceptance sampling ya melalui testing. Jadi misalkan kita akan mensampling dimensi sebuah katakanlah ball bearing gitu ya, diameternya. Maka kita tes, kita ukur ya. Testing itu tidak harus pengujian dalam artian yang seperti misalkan pengujian bahan, uji tarik dan sebagainya, pengukuran pun itu masuk dalam kategori testing. Nah, testing yang dipakai untuk acceptance sampling mendapatkan data itu merupakan bagian quality control. Ya, kita lihat pengertiannya lebih lanjut. Materi ini sudah saya share di Google Classroom ya. Nah, videonya nanti setelah ini kan ini saya rekam, kemudian saya edit secukupnya, saya upload di Facebook. Nanti bisa didengarkan kembali mungkin bagi yang bagian tertentu tidak paham. Oh iya, ini sekaligus. Kenapa saya gabung? Mohon maaf tadi sebelum saya lanjutkan ke materi ya. Kenapa hari ini saya gabung? Pertama saya besok pagi itu ada acara di PTMAK Jogja. Jadi kelihatannya tidak mungkin waktunya tidak cukup ya. Saya harus di sana jam 10, saya harus berangkat di rumah paling enggak walau saya di ujung barat, MAK di Kalasan. Jadi biasanya perjalanan hampir 1 jam ya. Jadi saya harus siap sekitar jam setengah 9 berangkat atau paling telat jam 9 kurang seperempat. Jadi saya gabung. Kemudian yang kedua, pertemuan-pertemuan berikutnya kuliah kita ya, itu tidak sinkronus. Sekali lagi saya tegaskan, pertemuan berikutnya itu tidak sinkronus atau langsung dengan Zoom seperti ini ya. Jadi saya selama ini lebih suka memakai dengan metode ansinkronus. Jadi nanti setiap menjelang pertemuan kelas B hari ini ya jam 9.20 itu materi dan video sudah saya upload paling telat sehari sebelumnya, hari Senin ya.
Kemudian Anda kelas A tentu saja juga sudah langsung bisa melihat ya, karena batas yang awal kan B. Kelas B dan A Anda semua nanti bisa langsung download materi ya, kemudian lihat video di YouTube, video kuliah saya, kemudian jika ada pertanyaan dan sebagainya silahkan komentar melalui Classroom. Ya, mungkin termasuk yang saya pertimbangkan untuk tugas dapat poin penuh katakanlah 100 itu adalah salah satunya adalah aktivitas ya, bertanya dan sekaligus menjawab. Intinya diskusi di Classroom untuk materi-materi eh, mutu ini ya. Sekali lagi, berikutnya kuliah akan melalui asinkronus. Saya akan mengupload materi PDF dan video. PDF nanti biasanya saya linkkan ke Drive, video saya linkkan ke YouTube melalui Google Classroom. Anda mendownload, belajar, membaca, dan silahkan berkomentar, bertanya, berdiskusi selama 1 pekan ketika materi tersebut diajarkan. Ya, jadi tidak hanya saat itu saja, tetapi daftar hadir tetap mengikuti. Ya, seperti hari ini kelas A itu tetap besok. Saya buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore. Jadi untuk kalau ada masalah ya, kadang-kadang OJW ada masalah. Jadi saya kelas B sebenarnya tadi pagi udah saya buka sampai jam 5. 7 berapa? 7.20 sampai jam 5 lebih berapa tadi ya. Jadi pekan depan juga kira-kira begitu. Mungkin akan saya paskan aja lah jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi jangan lupa ya. Jadi mohon saling mengingatkan di antara teman di grup. Ayo ini kuliah ini udah isi presensi belum? Kalau ada masalah ya sampai jam 4 misalkan jam 5 masih ada masalah dengan UCW untuk ngisi presensi, maka saya akan tambah waktunya bahkan sampai besok harinya ya. Beberapa mata kuliah begitu. OJW ngadat sehingga besok pagi saya buka, nanti baru saya kembalikan ke tempat ke jadwal semula ketika mahasiswa sudah mengisi presensi. Jadi sekali lagi itu. Nah, apakah kita tidak akan bertemu lagi secara sinkronus lewat Zoom? Ketika diperlukan, ya, itu bisa. Misalkan nanti menjelang UAS kita perlu bertatap muka untuk memastikan semua materi sudah dipahami, ya semacam tutorial begitu ya. Untuk memastikan semua materi sudah dipahami, sudah disampaikan sebelum ujian akhir. Dan itu nanti akan saya komunikasikan dengan ketua kelas koordinator mata kuliah, koordinator mata kuliah kelas A dan B. Maaf ini kalau kadang-kadang ada motor atau apa keluar, memang sengaja pintu saya buka ya. Jadi suara tetap masuk. Oke, saya kira itu. Saya kembali memberi kesempatan. Kalau ada yang belum jelas dari statement saya, silakan langsung bertanya. Barusan sebelum masuk ke pendahuluan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Insya Allah cukup jelas ya. Oke, kembali ke ini dulu ya. Sekali lagi tadi, testing di sini quality control, quality assurance, di mana quality control merupakan bagian dari quality assurance, merupakan bagian dari quality management ya. Sebentar, kayaknya pintunya saya tutup aja. Ya, saya lanjutkan sekali lagi. Apa itu quality management? Kata kuncinya ada di formalize system that documents. Jadi merupakan bentuk dokumen-dokumen yang memformulasikan sistem formal ya. Tentu saja sistem formal itu berkaitan dengan quality system yang menyangkut proses, prosedur, tanggung jawab ya untuk mencapai tujuan dan kebijakan kualitas ya.
Nah, QMS atau Quality Management System ini ya membantu dalam koordinasi ya secara langsung berkaitan dengan aktivitas organisasi untuk mempertemukan customer needs ya, juga regulasi dan meningkatkan secara efektif dan efisien dengan basis yang berkelanjutan. Nah, salah satu contoh sistem kualitas yang sangat terkenal ya itu adalah ISO 9001/2015. Jadi kalau Anda belajar ISO itu artinya Anda sedang belajar tentang quality management system di level yang makro ya. Jadi sekali lagi ISO 9001/2015 adalah the international standard specifying requirement for quality management system. Is the most prominent approach to quality management system. Kemudian di bawahnya tadi ada quality assurance. Nah, quality assurance ini berkaitan dengan yang saya garis tebal, fokus on providing confidence. Ya. Jadi quality assurance can be defined parts of quality management system tadi, focus on providing confidence that quality requirement will be fulfilled. Jadi menyediakan keyakinan bahwa persyaratan kualitas itu akan dipenuhi. Ya. The confidence provided by quality assurance is twofold, internally dan eksternal. Ya, internally ya berkaitan dengan manajemen, eksternal itu berkaitan dengan customer, governments, agensi, regulator dan seterusnya. Atau juga ada definisi lain tentang quality assurance ya. All the plan and systemic activity implemented within the quality system that can be demonstrated to provide confidence that a product or service will fully requirement for quality. Nah ini menarik ya, saya menggarisbawahi karena di S2 saya ngajar kualitas jasa dan ada beberapa angkatan Anda itu tertarik dengan kualitas jasa. Padahal nggak ada mata kuliah pilihan di S1. Mungkin suatu ketika kan saya pikirkan menawarkan pilihan di S1 tentang service ini. Karena selama ini kita berbicara sampling, berbicara kualitas, berbicara peta kontrol itu di yang berkaitan dengan produk bukan service ya. Jadi quality assurance itu juga teknik-teknik yang kita pelajari ini juga bisa diterapkan di service atau jasa. Oke, kemudian quality control. Di bawahnya lagi, quality control yang Anda sudah pelajari kemarin ya, peta kontrol dan sebagainya, can be defined as a part of quality management, focus on fulfilling quality requirement. Ya, bedanya apa? Coba Anda perhatikan dengan quality assurance. Kalau sini providing confidence, kalau ini fokus on fulfilling quality, ya, memenuhi kualitas. Ya. Atau ini penjelasannya yang bawahnya. While quality assurance related to how a process is performed or how a product is made, quality control is more the inspection aspect of quality management. Ya, jadi ini perbedaan antara quality assurance dan quality control. An alternate definition is the operational technique and activities used to fulfill requirement for quality. Ya, ini pemahaman sekali lagi pengertian dari quality control. Nah, kemudian apa materi kita hari ini sampling penerimaan atau sistem sampling? Ya, jadi sistem sampling atau sampling penerimaan dalam bahasa kita sebenarnya menurut saya kurang tepat juga ya karena sampling itu terjemahannya apa ya? Kalau ya pokoknya gini aja lah kita pakai istilah sampling penerimaan karena itu sudah turun temurun gitu ya. Jadi sampling penerimaan, tapi saya yakin ini secara bahasa salah, secara bahasa Indonesia. Sampling penerimaan atau acceptance sampling adalah is a statistical measure used in quality control. Jadi sekali lagi ukuran-ukuran statistik yang digunakan pada quality control. Ya. It allows a company to determine the quality of a batch of product. Kalau kita or services kalau mau ditambah ya, by selecting a specified number for testing. Ini pemahaman secara umum ya.
Jadi menentukan kualitas dari sebuah batch produk atau service, selecting a specific number of sampling. Jadi ngambil lah ya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Ini sekali lagi sebenarnya teknik yang sangat kuno ya. Kalau sekarang makanya kadang-kadang kita belajar sesuatu yang sebenarnya sudah ketinggalan. Ya, tapi ya mau tidak mau nih harus dipelajari ya. Karena sekarang sampling itu hampir tidak pernah untuk dengan teknologi modern ya, itu sudah nggak pernah dilakukan ya, karena semuanya sudah dengan real time quality control ya. Jadi semua produk yang melewati line tertentu itu sudah dikontrol dengan sensor yang luar biasa. Kalau hanya dimensi kecil ya, mungkin termasuk kontrol kandungan material ya, dan seterusnya, dan itu real time ya, sehingga produk yang keluar itu sudah hampir pasti nggak perlu diuji, nggak perlu disampling ya, kecuali mungkin beberapa produk-produk tertentu yang masih memerlukan sampling ya, tapi sekali lagi mayoritas itu sudah mengabaikan atau meniadakan sampling. Tapi sekali lagi kita perlu belajar nih ya, assumption sampling is in its modern industrial form dates from the early 1940s. Jadi ini tua sekali ya tekniknya ya, dan awalnya digunakan untuk testing of bullets ya, jadi testing peluru di Perang Dunia Kedua oleh militer USA. Nah, the concept and methodology dikembangkan oleh Harold Docks namanya, seorang veteran yang bekerja di Bell Laboratory di Quality Assurance Department. Dan dia, Harold Docks ini merupakan konsultan ya dari Secretary of Military Amerika. Oke, ya itu sedikit sejarah pemahaman dari QMS, Quality Assurance, Quality Control, kemudian acceptance sampling yang kita pelajari hari ini. 3 hal penting tentang sampling penerimaan atau acceptance sampling sekali lagi ya. Ini bertujuan untuk memvonis lot. Jadi tujuannya memvonis lot. Lot itu apa? Ya batch tadi ya. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari itu kotak, satu kotak ya. Atau kalau lebih besar lagi kontainer ya, satu kontainer besar yang di pelabuhan-pelabuhan itu. Atau kita ya kalau kotak misalkan ada pengiriman buah satu kotak gitu, atau kalau minuman ya satu dus begitu ya. Tidak harus satu dus, boleh beberapa dus menjadi satu lot. Ya, intinya nanti kita definisikan berapa jumlahnya. Ya sekali lagi bertujuan untuk memvonis lot, bukan mengestimasi kualitas lot. Sebentar. Oke. Kemudian yang kedua, tidak menyediakan informasi secara langsung berkaitan dengan kualitas lotnya. Jadi kalau Anda mensampling sebuah kotak berisi misalkan peluru, ya, satu kotaknya misalkan berisi 1000 peluru, Anda hanya memvonis apakah satu kotak yang isinya 1000 peluru ini ditolak atau diterima. Anda tidak bisa mengatakan, oh kualitas lot ini bagus atau bukan bagus jelek ya, karena menerima itu berarti bagus, bisa diterima, ditolak, tolak. Tapi lebih ke kualitas dalam artian kuantitatif ya. Sekian persen peluru berhasil ditembakkan itu misalkan ya. Kemudian yang berikutnya, bukan untuk menginspeksi kualitas produk. Ya, tetapi lebih merupakan alat untuk menjamin bahwa output produk sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke, ini 3 hal penting yang berkaitan dengan sampling penerimaan. Nah, kenapa sampling penerimaan ini baik digunakan? Kapan ya?
Yang pertama, tes produknya tidak merusak. Ya. Maaf, kebalik ya. Tes produknya bersifat merusak. Jadi misalkan tadi peluru ya, satu kotak berisi 1000. Kalau kita ingin mengatakan menerima atau tidak sebuah kotak, maka kita harus melakukan pengetesan, testing. Tentu saja pelurunya diambil secara random, dengan nanti kita pelajari dengan jumlah tertentu, kita tembakkan dengan katakanlah senjata tertentu, ya. Jadi yang katakanlah kita ambil 10, berarti kan 1000 kurang 10. Jadi yang kita kirim hanya 990, ya. Nah, ini cocok yang begini, sampling penerimaan. Kemudian yang kedua, inspeksi 100% sangat mahal. Kalau untuk kasus peluru, inspeksi 100% ya nggak pernah kita memproduksi peluru ya. Jadi misalkan kita terima satu kotak, oke kita inspeksi 100%, 1000-nya kita tembakan semua. Oh bagus, berfungsi semua itu misalkan. Tapi peluru itu tidak pernah sampai ke tentara yang sedang bertempur. Ya. Kemudian inspeksi 100% tidak visible. Ya. Tapi sekali lagi ini kita sedang berbicara ilmu yang sudah kedaluarsa ya, tapi nggak apa-apa, kita harus tahu ya. Kemudian yang berikutnya, item yang diinspeksi sangat banyak. Ya, tadi 1000, 2000, bahkan puluhan ribu nanti. Ketika supplier, nah ini kaitannya dengan modeling nanti ya. Ketika dengan modeling, supply chain ya, ini menjadi penting. Ketika supplier mempunyai sejarah yang baik. Ya. Jadi kenapa? Nanti coba Anda renungkan. Kenapa kok ketika supplier mempunyai sejarah yang baik, kita boleh melakukan sampling penerimaan. Dan yang berikutnya adalah ketika produknya beresiko. Ya contohnya tadi ya, peluru itu beresiko kalau kita, dan yang lain. Ya. Nah, jika dibandingkan inspeksi 100%, oke, saya mengatakan ada inspeksi 100%. Apakah itu mungkin dilakukan? Ya, ya bisa saja untuk produk-produk tertentu, inspeksi 100% itu dilakukan. Ya, saya ingat waktu zaman saya kecil ya, ketika seseorang itu mau beli telur, dia membawa kayak semacam kertas gitu ya, kemudian di terawang telurnya itu dengan kertas yang digulung membentuk corong begitu ya. Jadi setiap telur yang mau dibeli itu dicek dulu satu-satu ya, dia mau beli 10 telur misalkan untuk telur ayam untuk dibibit gitu ya. Oh bagus, ini berarti potensi kalau atau mau dimakan juga boleh lah ya. Tapi kalau nanti jelek ya dikembalikan. Nah itu namanya inspeksi 100%. Ya, produk lain yang modern, sekali lagi untuk yang kekinian, teknologi kekinian, apalagi sudah industri 4.0, maka sekali lagi inspeksi yang tadi sampling penerimaan itu tidak. Justru yang sudah dilakukan sekarang adalah inspeksi 100%. Nah ini menarik ya. Jadi inspeksi 100% itu justru dilakukan sekarang hampir ke semua produk. Kenapa? Karena memang pakai sensor ya. Jadi semuanya sebenarnya di sampling, tapi istilahnya bukan sampling penerimaan ya. Karena memang teknologi sensor sekarang majunya luar biasa ya. Oke, jadi sekali lagi inspeksi 100% itu maknanya adalah seperti itu. Dan kalau saya tegaskan sekali lagi, sekarang hampir semua produk-produk yang produksinya dengan teknologi maju, nanti Anda bisa lihat video-videonya. Gampang sekali kok nyari. Saya dulu kalau nggak salah pernah menyiapkan video di kalau versi luring ya. Kalau versi ini saya pinginnya kuliah terus gitu ya. Nanti Anda secara mandiri cari saja di YouTube ya. Acceptance sampling atau 100% inspection.
nanti akan ada contoh-contohnya ya. Bagus kok di produk makanan, di produk agroindustri itu ada contohnya semua. Saya ada beberapa video. Saya ingat tahun lalu saya memberikan video-video itu di depan kelas. Ya. Sekali lagi, jika dibandingkan dengan inspeksi 100%, keuntungan sampling penerimaan adalah lebih murah biayanya, pasti ya. Ini kita sedang berbicara tentang konvensional, cara konvensional. Kemudian mereduksi produk yang dites. Ya, tentu saja kalau itu produknya merusak, akan mereduksi kerusakan. Aplikatif untuk tes yang merusak. Oke, ya, membutuhkan sedikit personal. Jelas ya, mereduksi kesalahan inspeksi. Dan nah, kalau ini berkaitan dengan supplier, katakanlah kita inspeksi kok banyak yang jelek, kita kembalikan, maka supplier akan meningkatkan kualitasnya. Jadi katakanlah dikirim 100 lot kok ditolak 10, itu kan kurang bagus ya, 10% sendiri defect. Akhirnya perusahaan atau suppliernya meningkatkan kualitas. Dia nggak kepingin kan rugi pasti dikembalikan 10. Oke, saya tingkatkan kualitasnya sehingga bolehlah ditolak tapi 1 atau 2, kira-kira begitu ya. Berkaitan dengan supplier. Kerugiannya apa? Nah ini yang akan kita pelajari berikutnya ya. Kerugian sampling penerimaan. Terdapat risiko, yaitu menerima lot yang jelek atau menolak lot yang bagus. Jadi sekali lagi, menerima lot yang jelek atau menolak lot yang bagus. Kalau sampling 100%, otomatis nanti kalau di video itu ada gambarannya. Jadi ada, kalau nggak salah, yang ini makanan ya, makanan. Begitu, atau bukan makanan ya, ada beberapa produk yang saya ingat. Begitu dia jelek itu langsung ditendang sama sensor, lewat sensor tek gitu ya. Karena jelek langsung dilempar dari line, dibuang, shred. Artinya produk-produk yang jelek itu otomatis terbuang. Artinya yang masuk berikutnya sampai ke packing, ke konsumen itu pasti sudah bagus semua. Jadi tidak ada risiko menerima kualitas yang jelek kalau di sampling 100%. Kemudian yang berikutnya, informasi kualitas produk sedikit. Ya pasti ya, kalau tadi kan sudah pasti semuanya bagus, kalau ini agak susah. Jadi kalau kita mensampling misalkan isinya 1000, diterima, itu belum tentu yang kita terima nanti betul-betul bagus. Namanya probabilitas ya, Anda sudah belajar teori probabilitas di semester 2. Kemudian memerlukan prosedur khusus dan dokumentasi. Ini yang akan kita pelajari ya nanti. Jadi bagaimana prosedurnya, bagaimana dokumentasinya. Oke, keuntungan dan kerugian sampling penerimaan ini beberapa kata kunci tentang sampling penerimaan. Jalan tengah antara inspeksi 100% dan tidak melakukan inspeksi. Ya pasti ya, sebuah industri kecil. Kalau kita tadi berbicara tentang industri yang sudah menerapkan 4.0 di mana semuanya terkontrol dengan baik. Sekarang kita masuk ke industri menengah, bawah, di mana teknologi itu belum masuk. Maka inilah komprominya. Jadi walaupun ilmu jadul, tapi di industri kecil menengah sangat diperlukan. Ya. Jadi misalkan beberapa kakatan Anda tentang industri shuttlecock misalkan, nah itu perlu sekali di sampling ya. Dalam satu box itu isinya berapa ya, saya lupa ya. Itu perlu di sampling ya. Daripada tidak melakukan inspeksi sama sekali. Kemudian walaupun tidak mengontrol kualitas secara langsung, sampling penerimaan memberikan jaminan. Ya, memberikan jaminan bagi konsumen dan produsen. Ya. Kemudian yang berikutnya, memberikan informasi sejarah kualitas. Ya. Jadi, oke, kemarin, bulan lalu, dan seterusnya itu ada datanya. Maka kita mengetahui sejarah sebuah produk atau part tertentu. Kemudian memberikan tekanan pada supplier untuk meningkatkan kualitas. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, berikutnya berkaitan dengan risiko tadi. Sekali lagi bahwa sampling penerimaan itu ada risiko menerima lot yang jelek dan menolak lot yang bagus. Ya. Nah, kita
pelajari lebih lanjut berkaitan dengan risiko ini. Ya, secara umum dibagi dua, risiko risiko produsen dan risiko konsumen. Jadi kalau itu dalam rangkaian misalkan antar supplier, ya katakanlah dari pabriknya ke agennya di kota, dari agen ke subagennya, dari subagen baru ke konsumen, artinya supplier tadi itu menjadi misalkan konsumen dari yang pabrik utama, kemudian agen subagen jadi konsumen dari agen di atasnya. Tapi secara umum adalah begini. Risiko produsen ditolaknya lot yang bagus kualitasnya. Jadi sekali lagi, risiko produsen adalah ditolaknya lot yang bagus kualitasnya. Nah, level risiko produsen ini berkaitan dengan level kualitas yang diterima atau dalam bahasa aslinya acceptable quality level atau disingkat AQL. Jadi kalau nanti AQL itu berasosiasi dengan risiko produsen, ya, atau ini penjelasannya AQL-nya. Level kualitas terjelek dari kualitas produsen di mana konsumen mempertimbangkan menerima sebagai rata-rata proses. Agak susah ya dipahami ya. Direnungkan sekali lagi. Level kualitas terjelek dari kualitas proses produsen di mana konsumen mempertimbangkan menerima sebagai rata-rata proses. Ya. AQL ini merupakan divisi numerik dari lot bagus. Ini memang bagian yang agak tidak langsung bisa dipahami dengan baik. Kecuali nanti beberapa kali latihan soal dan sebagainya nanti akan tune in dengan sendirinya. Ya. Sekali lagi, definisi numerik dari lot bagus berasosiasi dengan risiko produsen. Jadi AQL ini berkaitan dengan risiko produsen. AQL merupakan karakteristik dari proses manufaktur produsen. Ini, AQL merupakan karakteristik dari proses manufaktur produsen, bukan karakteristik dari perencanaan sampling. Ini beberapa pemahaman tentang AQL. Nanti sekali lagi kalau kita sudah sampai contoh dan sebagainya, insya Allah akan semakin terinternalisasi, ya, langsung tune in, kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya adalah risiko konsumen. Masih ingat ya risiko produsen apa? Ya, ditolaknya lot pada kualitasnya bagus, ya. Kembali kita atas nih. Ditolaknya lot yang bagus kualitasnya. Kalau risiko konsumen tentu saja menerima lot yang kualitasnya jelek. Nah, kalau di risiko konsumen itu ada istilah limit quality level. Ya. LQL ini adalah jaminan yang diberlakukan untuk setiap lot dengan kualitas yang jelek. Atau tingkat kualitas terendah dalam lot yang akan diterima konsumen. Jadi makna dari limit quality level ya adalah tingkat kualitas terendah dalam lot yang akan diterima konsumen. Ini lebih mudah dipahami ya. Atau dengan kata lain adalah jaminan yang diberlakukan untuk setiap lot dengan kualitas yang jelek. Nah, definisi numerik dari kualitas lot yang jelek ini, LQL ini, berasosiasi dengan risiko konsumen dan ditetapkan oleh konsumen. Jadi ini konsumen yang menetapkan, ya LQL. Kalau tadi AQL sekali lagi merupakan karakteristik dari proses manufaktur produsen. Ya, nanti kita akan ini ya pahami setelah ada contoh-contohnya. Ada beberapa istilah lainnya, RQL, UQL, LQ, dan LTPD. Ya, nanti dipelajari lebih lanjut istilah-istilah ini. Tapi biasanya saya akan selalu menggunakan LQL. Oke, contoh ini. Misalkan ada statement begini, resiko produsen 5% untuk AQL
0,02. Tadi kan definisi resiko produsen adalah ditolaknya lot padahal bagus kualitasnya ya. Nah, resiko produsen ditolaknya lot itu 5%. Untuk AQL 0,02. Nah, AQL 0,02 tadi sekali lagi berkaitan dengan karakteristik manufakturnya. Gampangnya itu dari sejarah masa lalu bahwa kalau sebuah produk itu maksimum misalkan yang cacat yang tidak sesuai 2%. Nah, makna dari 0,02 ini adalah 2/100 atau 2%. Jadi makna dari kalimat risiko produsen 5% untuk AQL 0,02 adalah 2% produk itu tidak sesuai dalam lotnya, dalam sejarah manufakturingnya, produksinya. Nah, lot ditolak oleh konsumen tidak lebih dari 5%. Jadi dia berharap ya. Nanti ini menarik ilmu ini ya dari sisi apa ya? Trade off. Jadi bagaimana kita membuat rencana sampling yang tidak merugikan konsumen sekaligus tidak merugikan produsen. Ya, nanti akan kita lihat sekali lagi di contoh-contoh pekan depan mungkin ya. Kemudian kalau ada statement begini, risiko konsumen 10% untuk LKL-nya 0,08. Artinya dari statement ini 8% lot yang diterima konsumen itu berkualitas jelek. Jadi gampangnya begini, 8% itu 0,08 ya, 8/100 LKL. Ini tentukan. Saya sebagai konsumen mengatakan begini, bolehlah saya ikhlas menerima 8% produk yang saya terima jelek. Ya, ya. Dengan kualitasnya 8% yang saya terimalah. Nah, tetapi itu ditentukan konsumen. Tetapi dia mengatakan si konsumen ini menerima lot tersebut tidak lebih dari 10%. Boleh, tetapi jangan lebih dari 10% yang saya terima dengan kualitas 8% lot berkualitas jelek. Ini sekali lagi statement berkaitan dengan risiko konsumen 10% untuk LKL 0,08. Sekali lagi ini akan kita pelajari lebih lanjut untuk merencanakan sampling ya. Jadi sekali lagi CPMK-nya Anda harus bisa merencanakan sampling untuk misalkan contoh-contoh seperti ini. Oke, sekali lagi ini hanya pengantar ya, lebih ke pengantar memahami nanti hitung-hitungan dan sebagainya baru pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian istilah lain yang juga harus kita pahami adalah kurva karakteristik operasi. Apa itu Ochekhov? Ya, Ochekhov adalah ukuran performansi perencanaan sampling. Jadi sekali lagi kembali ke sini. Dengan contoh ini kita akan merencanakan sampling. Dengan contoh ini kita akan merencanakan sampling. Kalau hanya dilihat dari produsen, berarti kita melihat dari sisi produsen. Kalau hanya konsumen, kita melihat dari sisi konsumen. Ini ada rencana sampling, ada rencana sampling. Nah nanti kemudian kalau ini digabung, kalau kita ingin merencanakan sampling dengan seperti ini, artinya dua-duanya dikompromikan, maka kita juga punya perencanaan sampling. Ya. Nah masing-masing perencanaan sampling itu ada performansinya. Nah, jadi ada beberapa puluh ya, bahkan kalau nanti dalam Ochekhov ya tak terhingga banyaknya karena Ochekhov ini nanti sifatnya kontinu. Jadi Ochekhov adalah ukuran performansi perencanaan sampling. Nah, kurva ini dibangun dari atau dibuat dari plot antara probabilitas penerimaan dengan fraksi ketidaksesuaian atau P. Ini kembali nanti kita akan pelajari ya lebih lanjut. Ochekhov menunjukkan probabilitas di mana lot dengan fraksi cacat tertentu akan diterima atau ditolak. Dan Ochekhov dikembangkan dengan mengevaluasi fungsi binomial. Ini teoretiknya ya. Teoretiknya sekali lagi didekati dengan fungsi binomial atau Poisson untuk nilai P yang bervariasi. Sekali lagi ini hanya contoh, Anda belum diminta membuat menghitung ya, nanti di pertemuan berikutnya bersabar. Contoh ya Ochekhov ini, sebuah perencanaan sampling tunggal diterapkan pada lot berukuran N besar, jumlah lotnya itu 2000 item. Nah ini kita mulai berkenalan dengan
notasi-notasi N besar itu adalah jumlah item produk dalam satu lot, ya. Kemudian jika ukuran sampel yang diambil N kecil sama dengan 50 dan angka penerimaan C kecil sama dengan 2. Jadi nanti biasanya sekali lagi ada N besar, N kecil, dan C. N besar adalah ukuran lot atau jumlah item produk dalam satu lot. Ukuran sampel N kecil adalah sampel yang diambil dari satu lot dan angka penerimaan C. Ya. Nah kemudian dibuatlah OC curve-nya kalau ada perencanaan seperti ini. Artinya kalau N besarnya berbeda, N kecilnya berbeda, C-nya berbeda, OC curve-nya akan berbeda. Ya. Oke, jawab. Untuk P bervariasi, tadi kan kembali plot antara probabilitas penerimaan dengan fraksi ketidaksesuaian atau P. Ya. Untuk P bervariasi, misal kita buat P-nya, P adalah proporsi cacat ya. Jadi kembali ke sini, ketidaksesuaian atau fraksi kecacatan, itu misalkan kita hitung dari P0 artinya tidak ada yang cacat sampai 0,15 atau 15% cacat. Ini sudah cukup bagus kalau untuk menghitung membuat check curve ya. Kalau 15% cacat kan sudah sangat banyak ya. Kita dapat menyusun tabel berikut. Nah, nanti Anda lihat menggunakan tabel A2 distribusi Poisson di bukunya saya pakai Mitra yang ini ya. Ini tapi ini sudah saya jelaskan. Ya. Nanti ada di berikutnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah kita kan akan membuat kurva ya. Untuk membuat kurva sekali lagi plot antara ini P yang sebelah sini nih ya dengan PA, probability of acceptance. Ya. Nah, ini kita buat tadi P-nya 0 sampai 15 ini ketutup di sini ya. 0, sampai 0,15 ini karena untuk menulis ini saya tutup yang 0,15 tapi ini ke bawahnya sampai 0,15. Nah, masing-masing P ini dihitung NP-nya ya. Contoh untuk yang ini nih, contoh untuk P 0,02. Jadi kita ini dihitung semua ya nanti ya. Kalau P-nya sekian, NP-nya berapa, PA-nya berapa. Tentu saja dengan data yang tadi ya. Data yang tadi. Oh, ini juga keliru angkanya sebentar. Saya stop share dulu ya. Saya edit sekalian aja. Karena keliru ini. Ini 50 harusnya bukan 5. E-nya tadi 50. Oke, saya share ulang. Ya. Kembali sekali lagi ke sini bagaimana cara kita menghitung PA-nya ya. P-nya diketahui, NP-nya diketahui. Kalau P-nya 0,02, N kali P tentu saja tadi di N50 ini ya adalah 50 kali 0,02. Ini P-nya 0,02 sama dengan 1. Jadi ini NP-nya 1. Jadi sekali lagi NP ini dihitung, PA-nya dicari probabilitas temennya. Lihat lampiran A2. Lihat untuk min. Min itu adalah NP ya. NP itu adalah min. Min sama dengan 1 dan X sama dengan C sama dengan 2. Duanya di sini nih. Ya, ini X-nya atau C-nya sama dengan 2. NP-nya adalah 1. Ya, ini atau di sini. Nah, Anda lihat tabel A strip 2. Ini tabelnya. Tabel A2, kumulatif Poisson distribution. Anda lihat di min itu yang atas, yang ini ke arah sini. Anda lihat yang minnya 1, ini 1. Jadi min NP-nya sama dengan 1. Kemudian Anda lihat X sama dengan C sama dengan 1. Ini X-nya. Ada yang C, ada yang X. Kalau di sini X. Anda lihat 2. Lihat perpotongannya. 1 ke bawah, 2 ke kanan. Ketemu angka 0,92. Maka PA-nya adalah 0,92. Lakukan untuk semua P. P0 ini PA-nya berapa. Nah kemudian plotkan titik ini dengan PA. Nah ini plotnya. Seperti ini. Ini adalah OC curve.
Anda nanti salah satu kompetensinya akan diminta menghitung ini plus penafsirannya, gitu ya. Jadi bukan hanya membuat saja. Nah ini penafsirannya. Bagaimana pengaruh N terhadap kemiringan ya atau terhadap Cauchy curve. Anda lihat N kecil ya, N kecil adalah jumlah sampel. N besarnya sama, lotnya sama, C-nya sama. Perubahan N cukup signifikan mengubah kemiringan Cauchy curve. Jika N naik, Cauchy curve bergeser ke kiri. Jadi Anda lihat di sini tadi yang kita buat N50 ini, N100 begini, N200 begini. Yang sebelah sini adalah P-nya, X-nya, kemudian Y-nya adalah PA. Ya. Oke. Pengaruh C, kalau ini N-nya sama, N50, 50, 50, N besarnya juga sama 2000, yang berbeda adalah C-nya. C sama dengan 3, C sama dengan 2, C sama dengan 1, C sama dengan 0. Sekali lagi C adalah angka penerimaan. Ya. Nah, kalau kita lihat perubahan C kurang signifikan mengubah kemiringan, ya. Jadi kemiringannya tidak terlalu berubah, gradiennya tidak terlalu berubah, ya, hampir sejajar. Jika C naik, Cauchy curve bergeser ke kanan, ya. Tapi tidak signifikan perubahan gradiennya. Kalau tadi kan sangat signifikan, ini ya berbeda sekali gradiennya. Oke, jadi sekali lagi karena ini pengantar ya hanya begitu ya. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Perencanaan sampling. Nah, kompetensi Anda sekali lagi merencanakan sampling. Ada beberapa jenis perencanaan sampling. Yang pertama adalah single sampling plan atau perencanaan sampling tunggal. Ini didefinisikan dengan ukuran sampel dalam kurung N kecil dan angka penerimaan C kecil. Jadi misalkan terdapat N item dalam satu lot, yang Anda lakukan adalah ambil N item secara random. Jika terdapat paling sedikit C item yang cacat, nah ini muncul lagi notasi D kecil adalah item yang cacat yang diambil dari N besar item lot dengan ukuran sampel N kecil dengan angka penerimaan C kecil. Ya, jadi kita ini notasinya. N besar ukuran lot, N kecil ukuran sampel, C angka penerimaan, dan D adalah jumlah observasi yang cacat. Ya, ini nanti akan kita pelajari. Sekali lagi hanya pengantar saja. Kemudian nanti ada double sampling plan, ada multiple sampling plan, ada sequential sampling plan. Sekali lagi akan dipelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Oke, poin terakhir ya dalam kuliah kali ini yaitu bagaimana memilih jenis sampling yang tadi, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor seperti efisiensi, administrasi dan sebagainya. Sampling tunggal tentu saja lebih mudah, lebih cepat daripada sampling ganda. Ya, tetap sequence sampling dan sebagainya. Tapi nanti tentu saja sampling tunggal mempunyai kekurangan-kekurangan. Informasi yang ingin diperoleh seperti apa, ini juga menentukan jenis perencanaan sampling yang kita lakukan. Termasuk jumlah rata-rata inspeksi yang dibutuhkan berapa. Apakah ada pengaruh terhadap aliran material pada manufaktur. Jadi kalau sampling sekali lagi ini yang konvensional ya, maka jangan sampai berpengaruh terhadap lini produksi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada referensi dari YouTube untuk menjadi pembelajar mandiri. Oh ya, kalau Anda kuliah dengan saya di awal semester, saya salah satu jargon atau memotivasi untuk mahasiswa adalah saat ini saat pandemi, saat yang tepat untuk menjadi pembelajar ulung dan mandiri ya. Jadi ini menarik sekali menurut saya barokahnya pandemi ya. Karena tidak ada sesuatu yang diciptakan kejadian yang tidak ada hikmahnya. Anda generasi milenial yang sudah sangat akrab dan ke depan tren itu akan terus begitu ya. Artinya Anda harus bisa menjadi pembelajar mandiri sekaligus yang ulung. Mau ngoprek, mau belajar sendiri. Dosen itu hanya sekedar men-trigger, memberikan sedikit arahan. Berikutnya Anda bisa jauh berkembang, jauh lebih pintar dari yang disampaikan materi.
Ya, semuanya sumber belajar ada di